Film berdasarkan kisah nyata ini berjudul Ford vs Ferrari dengan tokoh utamanya yang bernama Carroll Shelby dan Ken Miles. Shelby merupakan orang Amerika pertama yang pernah memenangkan balapan di sirkuit Le Mans Paris yang digelar pada tahun 1959. Namun pada saat balapan terakhirnya itu, dia terkena serangan jantung yang membuat dirinya memutuskan untuk pensiun dari dunia balap. Demi menjaga kesehatan, kini Shelby beralih profesi sebagai desainer sekaligus penjual mobil di salah satu perusahaan yang bernama Shelby American Company. Ken ini mempunyai kepribadian yang berandalan dan songong. Hidupnya nggak mau diatur dan mempunyai pemikiran sendiri mengenai masalah mobil. Ken seringkali beradu pendapat dengan Shelby yang membuat mereka kadang nggak akur. Namun karena mereka memiliki kesamaan pemikiran mengenai mobil, maka hal itulah yang membuat Shelby mau bekerja sama dengan Ken. Jauh sebelum Ken masuk ke dunia otomotif, dia pernah mengabdikan dirinya pada negara untuk ikut berperang di Perang Dunia II. Nah, setelah dia berhenti dari tugasnya, Ken lalu menikahi seorang perempuan yang memiliki hobi di dunia otomotif sama sepertinya. Istrinya itu bernama Molly. Dan dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai seorang anak bernama Peter. Di sisi lain, Henry Ford II, yaitu pemilik Ford Motor Company, sedang melakukan kunjungan di salah satu pabrik mobil miliknya. Jadi pendiri Ford itu adalah bapaknya, yaitu Henry Ford, dan pas bapaknya udah meninggal, sekarang diwarisin ke anaknya yang dijulukin Henry Ford II, atau Henry Ford yang kedua. Nah, di situ dia mengumumkan pemecatan pada karyawan-karyawan di perusahaan tersebut karena perusahaan itu sedang dalam masa krisis. Henry juga berkata bahwa ia mencari seseorang yang mempunyai jiwa kreatif dan inovatif untuk bisa membawa perusahaannya itu bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Beberapa waktu pun berlalu. Pada suatu hari yang mana sedang berlangsung balapan di sirkuit Willow Springs, di situ Shelby terlihat sedang ngobrol dengan seseorang yang menawarkan bekerja sama di salah satu perusahaan ternama Jerman, yaitu Porsche atau Porsche, ya itulah. Nah, kemudian Shelby menawarkan tawaran Porsche tadi pada Ken. Tapi Ken malah menolaknya dan berkata bahwa dia nggak mau terlibat lagi dengan negara Jerman. Setelah dulu Ken pernah melihat kekejaman tentara Jerman saat ia masih berperang, hal itu membuat Ken sampai sekarang masih membenci negara tersebut. Shelby yang merasa kecewa dengan keputusan Ken itu mengatakan bahwa ia tak akan pernah bisa berkembang di dunia balap bila sikapnya masih songong kayak gitu. Singkat cerita, Ken akhirnya memulai balapannya di Willow Springs. Berkat keahliannya dalam memacu kecepatan, Ken dengan mudah melewati mobil-mobil lain. Dan saat di putaran terakhir, Ken dengan sangat percaya diri menekan penuh pedal gas mobilnya itu hingga ia berhasil memenangkan balapan. Shelby yang tadi sempat kesal pun seketika langsung kagum setelah melihat keahlian Ken dalam mengemudikan mobil tersebut. Kemenangan itu pun kemudian ia rayakan bersama sang anak. Di sisi lain, para petinggi Ford sedang mengadakan rapat untuk meningkatkan kemajuan produk otomotif mereka. Sebelumnya, Ford hanya berfokus pada kuantitas mobil mereka aja. Sehingga seiring waktu berjalan, banyak perusahaan-perusahaan baru yang dengan mudah menyaingi mereka. Kemudian Lee, yaitu Vice President Ford, lalu menjelaskan idenya untuk meningkatkan penjualan. Ia berkata pada Henry kalau Ford harus mulai ikut serta dalam setiap lomba balapan bergengsi, yang salah satunya diadakan pada sirkuit Le Mans Paris di Prancis. Balapan sirkuit Le Mans Paris itu ternyata membutuhkan waktu 24 jam untuk mencapai garis finish. Dan selama 5 tahun berturut-turut selalu dimenangkan oleh produsen mobil asal Italia yang bernama Ferrari. Lee lalu menyarankan pada Henry kalau ia harus menjalin kerjasama dengan Ferrari juga kalau ingin perusahaannya ada kemajuan. Di sisi lain, Molly, yaitu istrinya si Ken, sedang memberitahu Ken bahwa bengkel mereka telah disita karena tak bisa membayar hutang. Lalu karena melihat istrinya yang stres dengan masalah keuangan tersebut, Ken pun terus memutar otak. Hingga akhirnya sampailah pada suatu keputusan, yaitu ia akan pensiun sebagai pembalap dan mencari pekerjaan baru yang bisa menghasilkan lebih banyak uang. Setelah itu, Lee dari Ford langsung datang ke Italia untuk bernegosiasi dengan Enzo Ferrari, yaitu sang pendiri dan pencipta mobil Ferrari. Lee di situ menjelaskan bahwa Ford ingin membantu menyelamatkan Ferrari dari krisis finansial dengan cara memerger atau menggabungkan kedua perusahaan tersebut. Yang mana jika Enzo setuju, maka nantinya Ford akan mengontrol divisi produksi mobil, sedangkan Ferrari akan memimpin divisi balapan. Mendengar tawaran itu, Enzo lalu memberikan beberapa pertanyaan pada Lee. Dan dengan sangat percaya diri, Lee menjawab semua pertanyaan Enzo itu.
Namun sampailah pada sebuah pertanyaan terakhir, yaitu bila suatu saat ada perbedaan pendapat antara Ferrari dan Ford, di mana Ferrari ingin ikut balapan tapi Ford nggak mau, maka keputusannya nanti bakalan ikut balapan atau enggak. Lee pun menjawab bahwa mereka, baik itu Ferrari ataupun Ford, tak akan ikut balapan. Mendengar jawaban tersebut, Enzo merasa sangat marah dan tersinggung karena jati diri Ferrari ada di balapan. Maka dari itu, melarang Ferrari ikut balapan adalah sebuah penghinaan baginya. Di situ Enzo terlihat sangat marah, ia pun lalu memaki Ford habis-habisan dengan menyebut mereka adalah perusahaan jelek yang hanya bisa memproduksi mobil jelek. Bahkan Enzo juga sampai ngatain habis-habisan kepemimpinan Henry Ford. Lalu setelah pulang dari sana, Lee kemudian menyampaikan hasil pertemuannya dengan Enzo. Ia mengatakan semua yang dikatakan Enzo di sana. Dan setelah mendengar semua perkataan Enzo dari mulutnya Lee itu, Henry pun sangat marah hingga akhirnya, I don't care what it costs. We're gonna build a race car. I want the best engineers, best drivers. And we're gonna bury that goddamn under the finish line at Le Mans. And I will be there to watch it. Beberapa waktu kemudian, Lee mendapatkan rekomendasi seseorang yang sudah sangat berpengalaman di ajang balapan. Orang tersebut adalah Carroll Shelby. Setelah sampai, Lee langsung mengatakan tujuannya untuk bekerja sama dengan Shelby. Tapi di situ, Shelby mengatakan bahwa sebuah kemenangan tak hanya membutuhkan dana yang besar dan kecepatan tinggi aja. Namun mereka juga butuh mobil bermesin tangguh yang sanggup bertarung di sirkuit selama 24 jam non-stop. Shelby lalu memberitahu kalau di sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah balapan yang sangat sulit dan berbahaya. Karena selain sirkuitnya yang sempit dan kasar, balapan di sana juga akan terus berlangsung sampai malam hari, walaupun sirkuit telah gelap. Tapi semua perkataan Shelby itu langsung berubah setelah Lee menawarkan sebuah cek kosong padanya. Shelby bebas menuliskan berapapun harga yang ia mau, asalkan Ford bisa memenangkan balapan tersebut dan mengalahkan Ferrari. Pada malam hari, Shelby langsung menemui Ken lalu memintanya untuk ikut membantu dalam kerjasamanya bersama Ford. Karena menurut Shelby, hanya Ken lah satu-satunya pembalap yang bisa mengalahkan mobil sekelas Ferrari. Akan tetapi Ken yang tahu kalau Ford adalah perusahaan mobil jelek, ia pun langsung mengkritik perusahaan mobil tersebut karena kerjasama itu hanya akan membebaninya. Ken juga mengatakan bahwa balapan tak akan bisa dimenangkan bila terlalu banyak kepala yang ingin mengatur. Karena di Ferrari, pengatur balapannya hanya satu kepala aja, yaitu si Enzo sendiri. Sedangkan di Ford ada sebuah divisi yang terdiri dari beberapa petinggi-petinggi di sana yang akan mengatur balapan. Pokoknya si Ken ini karena dia udah pensiun, dia seakan-akan berusaha menjauh dari dunia balapan. Ia terus-menerus mengatakan hal-hal yang berlawanan sama hatinya. Hingga sampailah di suatu hari, Shelby mengajak paksa Ken untuk ikut dengannya melihat mobil balap barunya Ford yang masih setengah jadi. Di situ Ken karena merasa iseng, akhirnya ia pun memutuskan untuk mencoba mobil tersebut cuman beberapa putaran aja. Tapi keesokan harinya Ken menceritakan tawaran pekerjaan Ford itu pada Molly istrinya. Awalnya Molly sempat menolak karena Ken sudah berjanji akan meninggalkan dunia balapan. Namun begitu Ken menyebut gaji dari pekerjaan tersebut mencapai $200 per hari, Molly seketika langsung berubah pikiran dan langsung setuju. Karena dengan gaji sebesar itu, Molly yakin masalah finansial keluarga mereka bisa terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Ken akhirnya mulai fokus mengembangkan mobil Ford bernama GT40 atau GT40. Nah, selain menjadi teknisi, Ken juga dipercaya Shelby sebagai pengemudi mobil itu di balapan nanti. Hari demi hari, siang dan malam, Ken di situ terus-menerus merancang mobil yang masih setengah jadi tersebut. Hingga pada akhirnya mobil itu kini telah sempurna dan siap mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris melawan Ferrari. Namun sehari sebelum balapan dimulai, Ken mendapatkan kabar bahwa dia tidak terpilih untuk menjadi pembalap di sirkuit Le Mans Paris itu. Shelby berkata kalau dia telah berusaha sebisa mungkin meyakinkan para petinggi-petinggi Ford, namun tetap aja nggak berhasil. Keputusan para petinggi Ford tersebut dikarenakan sikap Ken yang buruk dan songong dinilai bisa merusak nama baik Ford.
Akan tetapi, Ken tetap profesional menjalankan tugasnya sebagai teknisi, meskipun ia terlihat sangat kecewa karena mobil buatannya tersebut justru akan dikendari oleh pembalap lain. Pada malam hari saat balapan Le Mans Paris berlangsung, Ken di situ masih belum pulang dan memilih untuk tetap di bengkel sambil mendengarkan balapan tersebut dari radio. Tak lama kemudian, sang istri datang sambil membawa sepasang botol anggur untuk menghibur suaminya yang tak bisa pergi balapan itu. Mereka lalu mengganti saluran radio tersebut dengan alunan musik romantis. Mereka pun lalu berdansa di tengah bengkel sepanjang malam. Dan hasil balapan sirkuit Le Mans Paris itu adalah Ford kalah telak dari Ferrari. Beberapa hari kemudian, terlihat Shelby yang sedang berada di kantor pusat Ford. Dia sedang menunggu panggilan dari pemilik Ford yaitu Henry untuk mempertanggungjawabkan kekalahan telak Ford dari Ferrari pada balapan kemarin. Setelah menunggu lama, tibalah giliran Shelby untuk masuk. Di situ Shelby terlihat sangat gugup bertemu dengan bos pemilik perusahaan sebesar Ford tersebut. Dan benar aja, begitu ia bertemu Henry langsung mengatakan pada Shelby bahwa berikan sebuah alasan agar Henry tak memecatnya. Mendengar pertanyaan itu, Shelby langsung berkata kalau inti masalah di Ford itu bukanlah mobil mereka yang lebih buruk dari Ferrari atau hal apapun. Tapi masalahnya terletak pada internal Ford itu sendiri. Bahwa Ford tak akan bisa memenangkan balapan bila terlalu banyak kepala yang ingin ikut campur. Shelby juga mengeluh kalau setiap kali dia ingin mengambil keputusan, ia selalu kesulitan karena harus melewati persetujuan dari beberapa petinggi Ford terlebih dahulu. Shelby juga mengatakan kalau Ford yang baru pertama kali ikut balapan di Le Mans Paris itu telah berhasil membuat Ferrari ketakutan. Karena di luar dugaan, mobil GT40 buatannya Ken Miles tersebut bisa mencapai kecepatan 218 mil per jam, yang mana kecepatan itu belum pernah diraih Ferrari sebelumnya. Menyadari perusahaannya masih berpeluang untuk mengalahkan Ferrari, Henry pun akhirnya mengizinkan Shelby untuk tetap bertahan. Tak hanya itu, Henry juga mengatakan bahwa mulai sekarang setiap kali Shelby ingin mengambil sebuah keputusan, maka kini Shelby tak perlu izin pada para petinggi Ford lainnya. Tapi ia bisa mengatakannya pada Henry langsung. Singkat cerita, sepulang dari sana, Shelby lalu mengunjungi rumah Ken dan berkata kalau akhirnya ia berhasil meyakinkan pihak Ford agar Ken bisa kembali jadi pembalap utama Ford. Tapi Ken yang sebelumnya udah kecewa banget sama si Shelby karena dia tak bisa ikut balapan di Le Mans Paris kemarin, lalu Get off me! Right. Yeah, now. Yeah! Ow! Well, done. Good angel. Thank you. tak lama kemudian Ken kembali fokus mengembangkan mobil GT40-nya yang makin hari makin menunjukkan kemajuan. Akan tetapi suatu hari saat Ken sedang mengetes mobilnya tersebut, tiba-tiba just stay there. Ken! Peter! Ken! beruntungnya Ken bisa selamat dari kejadian tadi karena ia menggunakan seragam balapnya yang anti api. Namun di sisi lain, Shelby mendengar kabar kalau Leo, yaitu salah satu petinggi Ford yang sebelumnya tak mengizinkan Ken ikut balapan kemarin itu, kini Leo telah ditunjuk sebagai direktur utama program balapan Ford. Dan kini, dengan posisi yang lebih kuat dari sebelumnya, Leo lagi-lagi berniat untuk kembali memecat Ken dari tim balapan tersebut, karena bagi Leo, ia lebih memilih pembalap yang memiliki attitude yang bisa menjaga nama baik Ford dibanding pembalap yang cuma sekedar jago nyetir aja. Tapi untungnya Shelby udah nyiapin rencana untuk mencegah Leo. Keesokan harinya, Henry dan Leo datang langsung untuk melihat kondisi mobil GT40 buatannya si Ken Miles. Tapi di situ, Shelby lalu mengajak Leo untuk masuk ke ruangannya dan langsung mengunci Leo di dalam kantor supaya ia bisa bicara empat mata dengan Henry. Kemudian Shelby
mengajak Henry untuk merasakan langsung performa dahsyat GT40 buatannya Ken Miles tersebut. Sebelum mulai, Shelby bertanya terlebih dahulu apakah Henry sudah siap. Mendengar pertanyaan itu, Henry pun menjawab, The name on the middle of that steering wheel should tell you that I was born ready, Shelby. dan Shelby pun langsung tancap gas. You okay? Di saat Henry menangis itu, ia pun berkata, andai saja ayahnya, yaitu sang penemu Ford saat ini masih hidup, pasti dia akan sangat senang melihat betapa cepatnya mobil GT40 ini. Dan setelah berhasil membuat Henry menangis terharu, Shelby lalu menjelaskan bahwa mobil GT40 ini adalah buatannya Ken, dan hanya Ken lah satu-satunya yang bisa mengemudikannya. Shelby pun akhirnya membuat kesepakatan dengan Henry. Jika Ken nanti berhasil menjuarai balapan di sirkuit Daytona, maka ia juga harus diizinkan mengikuti balapan di sirkuit Le Mans Paris 24 jam. Tapi sebaliknya, jika Ken kalah, Shelby siap menyerahkan semua kepemilikan perusahaan otomotifnya, yaitu Shelby American, kepada Ford. Singkat cerita, tibalah di hari di mana balapan sirkuit Daytona tersebut berlangsung. Dan beruntungnya, Ken akhirnya berhasil memenangkan balapan di sirkuit Daytona itu dengan hasil yang sangat tipis. Yang akhirnya, Ken diperbolehkan untuk mengikuti balapan di sirkuit Le Mans 24 jam berikutnya. Sebelum berangkat ke Perancis, Ken sempat menemani anaknya untuk bercerita mengenai sirkuit di Le Mans nanti. Ia juga memberikan salam perpisahan pada Molly. Molly di situ hanya bisa mendoakan sang suami agar selalu diberikan keselamatan pada saat balapan nanti. Karena sirkuit Le Mans Paris 24 jam itu adalah sirkuit yang sangat terkenal sulit dilalui dan telah memakan banyak korban. Balapan yang berlangsung selama 24 jam tanpa henti juga merupakan salah satu penyebab banyaknya kecelakaan di sana. Beberapa waktu kemudian sampailah Ken di Prancis. Malam itu Ken tak bisa tidur dan memilih untuk berjalan-jalan di sirkuit Le Mans sambil menikmati udara malam sebelum balapan dimulai besok. Hingga akhirnya tibalah di hari yang telah dinanti-nanti. Semua pembalap mulai mempersiapkan diri mengambil ancang-ancang berlari. Persaingan antara Ken dari Ford dan juga pembalap Ferrari yang bernama Bandini terlihat sangat sengit dari tatapan mereka berdua. Para penonton, kru, serta keluarganya pun mulai merasakan ketegangan di sirkuit Le Mans tersebut. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, balapan dimulai. Tapi di situ tiba-tiba pintu mobil Ken gak bisa ketutup. Buset, pas baru mulai start juga langsung terlihat banyak banget kecelakaan. Sambil terus berjalan, Ken berkali-kali mencoba menutup mobilnya, tapi pintu itu selalu kebuka lagi. Akhirnya ia pun balapan sambil memegang pintu mobil tersebut. Mobil demi mobil lain terus-menerus menyalip Ken dengan sangat mudah, termasuk si Bandini dari Ferrari. Melihat Ken yang sedang mengalami masalah, Bandini langsung tersenyum senang. Akhirnya pada putaran pertama di lintasan Le Mans itu, Ferrari berhasil meraih posisi pertama. Sedangkan Ken memutuskan untuk kembali ke pit stop dan segera memperbaiki pintunya. Komentator pun kaget dan berkata bahwa ini adalah awal yang buruk bagi tim Ford. Setelah pintu mobil Ken berhasil tertutup, Ken langsung menginjak gasnya dan kembali ke lintasan. Ken yang sadar bahwa dia sudah tertinggal oleh pembalap-pembalap lain, ia pun langsung memacu mobilnya dengan sangat cepat. Hingga satu demi satu pembalap lain berhasil ia lewati. Dan tak disangka-sangka, pada putaran itu Ken berhasil mencetak sebuah rekor baru, yaitu menyelesaikan satu putaran hanya dalam waktu 3 menit 34,3 detik. Mendengar itu, Ken jadi lebih semangat dan terus memacu mobilnya hingga kecepatannya mencapai 200 km per jam. Saya sendiri aja kalau naik motor 70 km per jam udah masuk angin. Ini si Ken sampai 200, gokil. Semua penonton pun sangat terkesan pada Ken lalu memberikan tepuk tangan yang meriah.
Bahkan saat Ken melewati garis finish di putaran berikutnya, lagi-lagi komentator dibuat kaget karena ia sekali lagi berhasil memecahkan rekornya barusan dengan menempuh 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 31,9 detik. Istri serta anak Ken yang sedang menonton di rumah pun terlihat sangat senang. Setelah itu akhirnya Ken kembali ke pit stop dan bertukar posisi dengan pembalap berikutnya. Jadi karena balapannya berlangsung 24 jam, maka sistem balapan di Le Mans ini adalah estafet. Dan kini hanya tinggal 8 jam lagi tersisa sampai balapan berakhir. Saat malam tiba, Ken kembali bersiap-siap lagi memasuki sirkuit. Tapi di situ terlihat hujan yang sudah mulai turun. Setelah semua siap, Ken mulai menancapkan gas lagi. Kali ini akan menjadi pertandingan yang kedua kalinya antara Ken dan Bandini. Namun bedanya, sekarang lintasannya gelap dan hujan deras. Di sisi lain, Leo di situ terus-menerus mengganggu jalannya pertandingan. Ia memerintahkan Ken yang sedang bertanding dengan Bandini itu untuk mengurangi kecepatannya. Melihat Leo, Shelby pun terus-menerus berusaha menghalau gangguan Leo tersebut dan menyerahkan sepenuhnya keputusan di lintasan pada Ken sendiri. Hingga saat sedang sengit bertarung di sebuah tikungan, tiba-tiba beruntungnya kecelakaan karena rem yang blong itu nggak terlalu parah. Ken kemudian langsung masuk ke pit stop untuk mengganti rem mobilnya. Namun akibat kejadian tadi, kini Ken jadi harus melewati Bandini sebanyak 2 kali untuk bisa menang. Setelah semua selesai, Ken pun langsung sesegera mungkin kembali ke lintasan. Hingga tak terasa pagi hari tiba. Ken terus memacu mobilnya sekencang mungkin untuk mengejar Bandini. Dan di putaran itu Ken akhirnya berhasil mengalahkan Ferrarinya Bandini. Tapi Ken belum menang. Ia masih harus melewati Bandini 1 putaran lagi. Dengan sangat sengit mereka berdua beradu kecepatan, saling salip menyalip satu sama lain. Ken lalu menginjak gas hingga melebihi batas kecepatan mobilnya. Begitu juga dengan Bandini. Namun saat kedua mobil antara Ford dan Ferrari itu sedang berada di puncak kecepatan mereka, Oh my God. Oh my God. akhirnya Ken berhasil meraih posisi pertama balapan tersebut. Dan karena Ferrarinya Bandini mengalami kerusakan, maka pada balapan itu Ferrari sudah tamat. Kini posisi pertama, kedua, dan ketiga ditempati oleh Ford, dan Ford. Kemudian Ken bertukar giliran dengan pembalap penggantinya. Tapi saat sedang istirahat, di situ tiba-tiba Leo datang menemui Shelby dan lagi-lagi ia memerintahkan Ken untuk mengurangi kecepatannya. Hal itu adalah hasil keputusan Henry dan para petinggi Ford agar nantinya saat berada di garis finish, posisi ketiga mobil Ford sebagai juara 1, 2, dan 3 akan sejajar melewati garis finish secara bersamaan dan akan menghasilkan sebuah foto yang akan mengukir sejarah. Mendengar perkataan tersebut, Shelby langsung marah dan mengusir Leo. Dengan sangat frustasi, Shelby lalu menghampiri Ken dan mengatakan semua perintah dari Leo serta para petinggi Ford tadi. Mendengar hal itu, Ken pun merasa sangat kecewa karena setelah susah payah meraih posisi pertama, Ken kini justru harus memelankan kecepatannya hanya demi sebuah foto. Gak lama kemudian, ia mulai bersiap lagi untuk kembali ke balapan. Karena melihat Ken yang merasa kecewa, Shelby kemudian mengatakan pada Ken bahwa kini semua keputusan dan pilihan berada di tangan Ken. Apapun yang Ken lakukan di lintasan, ia tak akan ikut campur. Setelah itu Ken masuk ke dalam mobil dan mulai kembali melaju di lintasan. Ia kemudian memacu mobilnya dengan sangat cepat
Mobil balap sesama Ford yang lainnya pun satu demi satu ia lewati. Para penonton terus bersorak dan meneriakinya agar menjadi yang tercepat. Pada putaran tersebut, Ken menancapkan gas mobilnya hingga benar-benar telah melampaui batas. Hingga di putaran itu, Ken berhasil mencetak sebuah rekor baru lagi dan memecahkan rekornya sendiri, yaitu menyelesaikan satu putaran berjarak 13,5 km hanya dalam waktu 3 menit 30,9 detik. Kemudian saat tersisa satu putaran terakhir atau last lap, di situ Ken yang sedang memacu kecepatannya dengan sangat cepat dan merasa teramat sangat bahagia. Tapi waktu dia melihat ke spion, tak ada satu mobil pun di belakang. Ternyata dia telah sangat jauh sendirian di depan. Saat itu Ken bisa aja terus melaju sampai garis finish dan mengukirkan namanya sebagai juara satu di kejuaraan balapan paling terkenal di dunia tersebut. Namun Ken tiba-tiba teringat dengan ucapan Shelby. Ia pun mulai berpikir untuk melepaskan egonya dan memilih untuk menurunkan gas di mobilnya. Mobil yang dikendarai Ken itu pun perlahan demi perlahan mulai melambat. Komentator, penonton, dan kru serta keluarganya pun merasa heran karena tiba-tiba Ken perlahan memelankan mobilnya itu. Lalu pada saat dia melihat para pembalap Ford lain datang, akhirnya He waited for them. He's bringing them all in together. Good for you, Ken. Well done, Leo. You too, Doc. Tapi saat balapan itu telah berakhir, saat Ken keluar dari mobilnya, ia merasa heran mengapa para penonton dan orang-orang di sana tak ada satupun yang menyoraki atau memberikannya ucapan selamat sebagai juara satu. Orang-orang justru malah berlari ke pembalap Ford lainnya. Di sisi lain gak tahu kenapa Shelby tiba-tiba terlihat sangat marah pada Leo. Di tengah kebingungan tersebut, Shelby lalu datang dan memberitahukan pada Ken bahwa ia telah ditipu oleh Leo serta para petinggi Ford lainnya. Ternyata walaupun mereka bertiga sejajar, namun secara perhitungan teknis, pembalap Ford bernama McLaren lah yang menjadi juara pertamanya. Shelby di situ lalu meminta maaf pada Ken karena seharusnya tadi dia tak meminta Ken untuk menurunkan kecepatan. Namun kini Ken sudah tak mempermasalahkannya lagi. Ia justru berterima kasih pada Shelby karena selama ini sudah sangat baik dan telah percaya padanya untuk ikut dalam balapan tersebut. Bagaimanapun juga, Ken sudah berhasil membuat rekor tercepat dalam sejarah. Kemudian mereka berdua pergi dari tempat itu dan bersama-sama saling berjanji untuk mengalahkan mereka semua di tahun berikutnya. Dan film pun berakhir.
Bye.